Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari 6 tanda waqaf yang sering dijumpai saat membaca Al-Quran. Tanda waqaf atau tempat berhenti yang pertama adalah berlambangkan huruf mim kecil, tangkainya menyamping. Ini dinamakan waqaf lazim. Jadi kita harus berhenti di sini. Tidak boleh digabung dengan kalimat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Jadi kita harus berhenti di sini, jangan digabungkan ayatnya. Tanda waqaf yang kedua disebut juga dengan waqaf mamnu', lambangnya seperti huruf lam alif. Jadi waqaf mamnu' secara umum dilarang untuk berhenti, namun ada ketentuannya. Kalau waqaf lam alif ini atau waqaf lam ini berada di akhir ayat, maka kita boleh berhenti tanpa mengulang ke belakang. Jadi sudah dianggap sempurna kalimat atau ayatnya. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Jadi ayatnya dilanjutkan saja. Litasluku minha subulan fijaja. Kalau yang ain ini adalah tanda ruku. Bisa sahabat Al-Quran cari di channel ini karena kita sudah bahas pada pertemuan yang lampau. Jadi ruku ini tanda untuk mempermudah kita dalam menghafal Al-Quran. Kemudian kalau waqaf lamnya itu terdapat di tengah ayat, kalau yang tadi di akhir ayat, kalau sekarang di tengah ayat, maka waqaf lam ini boleh juga untuk berhenti, namun berhentinya sementara, bukan berhenti total seperti yang waqafnya di akhir ayat. Boleh berhenti sementara, namun dijemput lagi kalimatnya kepada bacaan yang sebelumnya. Cara menjemputnya pun harus diperhatikan, jangan sampai salah maknanya. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'a. Berarti di sini sementara, jemput lagi ke belakang. Ulang dari wala. Wala tadharunna waddaw wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Kita lihat contoh yang lain, contoh waqaf lam alif. Di sini ada waqaf lam alif yang berada di tengah ayat. Walaupun secara kaidah kita boleh berhenti dan jemput lagi ke belakang karena ayatnya pendek, jadi tidak usah kita berhenti. Jadi kita lanjutkan saja bacaan kita. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Adapun solusi terbaik untuk sahabat Al-Quran semuanya, kalau nampak waqaf lam alif di tengah ayat dan sahabat Al-Quran tidak tahu bagaimana cara mengulang ke belakang, jadi kita berhenti saja pada kalimat yang berada di depan waqaf lam alif. Misalkan di sini ini waqaf lam alif, berhenti kita di hunafa. Di mana ngulangnya? Ulang kembali dari kalimat yang berada setelah waqaf lam alif. Ulang lagi dari hunafa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Nah, jadi di sini kita berhenti untuk cara yang mudahnya. Berhenti saja pada kalimat yang berada di depan waqaf lam alif dan ulang pada kalimat tersebut. Hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz
zakata wa dzalika dinul qayyimah. Khusus di dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-7, pada Quran cetakan Indonesia ada waqaf lam alif yang berada di tengah ayat. Sedangkan pada Quran cetakan Madinah tidak ada waqaf lam alif di situ. Nah, jadi karena ada waqaf lam alif di tengah ayat, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kita tidak boleh berhenti karena waqaf lam alifnya berada di tengah ayat. Jadi kita mesti gabung ayatnya sampai ke akhirnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pendapat yang kedua mengatakan kita boleh berhenti pada waqaf lam alif khusus di dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-7. Kenapa? Karena dari segi makna kalimat yang berada sebelum waqaf lam alif sudah sempurna. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Nah, jadi maknanya sudah sempurna. Nah, jadi kalimat yang berada setelah waqaf lam alif berbeda maknanya dengan yang sebelumnya. Di sini maknanya juga sempurna kalau kita pisah. Bukan jalan orang yang engkau murkai atau orang Yahudi. Bukan juga jalan orang yang engkau sesatkan, yaitu orang Nasrani. Nah, jadi maknanya sudah sempurna kalau kita pisah dengan waqaf lam alif. Namun alangkah lebih baiknya sahabat Al-Quran bisa latih dalam satu nafas ketika membaca ayat yang ke-7 ini. Namun kalau nafasnya enggak sampai boleh berhenti di alaihim dan lanjutkan saja tanpa diulang. Kalau sahabat Al-Quran dengarkan bacaan murattal dari Syekh Misyari Rasid, beliau berhenti di an'amta alaihim, berhenti di sini ngambil nafas dan dilanjutkan ghairil maghdubi sampai ke akhir ayat. Jadi sahabat Al-Quran bisa pilih di antara dua pendapat yang telah saya utarakan tadi. Tanda waqaf yang ketiga yaitu waqaf jim, waqaf jaiz. Artinya kita boleh berhenti, boleh melanjutkan. Jadi terserah kita. Sekarang coba kita pilih dulu berhenti pada waqaf jim. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Nah, jadi kita berhenti tadi. Sekarang kita enggak ada berhenti, kita gabungkan saja karena kita pilih untuk melanjutkan. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Jadi kita bisa pilih sendiri, mau berhenti atau lanjut boleh. Tanda waqaf yang keempat yaitu waqaf mu'anaqah, berbentuk seperti titik tiga dua buah. Nah, ini maknanya kita bisa pilih salah satu ketika berhenti. Boleh pilih yang pertama, boleh pilih yang kedua. Kalau kita pilih yang pertama, a'addallahu lahum 'adzaban syadidan fattaqullaha ya ulil albab. Nanti kita berhenti di sini. Nah, ini kita lanjutkan lagi sehingganya titik tiga yang kedua kita enggak boleh lagi berhenti. Alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Nah, kalau kita pilih yang kedua berarti titik tiga yang pertama enggak boleh kita berhenti. A'addallahu lahum 'adzaban syadidan fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Nah, jadi kita mesti pilih salah satu. Tidak boleh dipilih kedua-duanya. Nah, misalkan berhenti pada yang pertama. Ya ulil albab alladzina amanu. Nah, jadi enggak boleh dipilih kedua-duanya, mesti pilih salah satu. Namun timbul pertanyaan, kalau tidak dipilih salah satu bagaimana? Kita lanjutkan saja bacaannya. Pada beberapa literasi pendapat dalam ilmu tajwid boleh dilakukan. Namun kalau seandainya nafas kita pendek, jangan dilewatkan saja. Jadi pilih saja salah satu.
Nah, sehingganya kita tidak tersesat nafasnya ketika membaca Al-Quran. Tanda waqaf yang kelima berbentuk seperti huruf qaf lam. Artinya al-waqfu aula, lebih diutamakan untuk berhenti. Namun kalau sahabat Al-Quran ingin melanjutkan, boleh-boleh saja. Sekarang kita lebih baik berhenti dulu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Namun kalau ingin melanjutkan, tahu nafasnya panjang, boleh-boleh saja. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Sedangkan tanda waqaf yang keenam berbentuk seperti huruf shad lam. Ia adalah lawan dari qaf lam ini. Kalau shad lam, al-waslu aula, lebih direkomendasikan, lebih diutamakan untuk melanjutkan bacaan. Namun kalau pengen berhenti, boleh-boleh saja. Sekarang kita utamakan dulu melanjutkan bacaan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang kita pilih untuk berhenti, boleh-boleh saja. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kita kasih bunyi hamasnya. Mulk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi itulah 6 tanda waqaf yang sering dijumpai saat membaca Al-Quran. Moga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.